Guru itu masa depannya suram, madesu istilahnya. Karena apa? Kok bisa? Overload. Juga pernah terjadi itu. Buka-buka di ngapura dosa dan teman-teman saya. Oke. Ambil pindah tetangga. Minum anak ya gede ya. Ya masih cilik-cilik gitu. Ayamnya kecil ya? Jadi ada 5 diambil. 5 berarti, Le? Iya. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Le Ali. Oke. Ali Arwan. Ya. Iya, benar. Le Ali Arwan. Lengkapnya sama? Bener Le Ali Arwan? Ya dari sejak kecil itu orang tua saya itu ngasih nama itu mestinya tuh Arwan, Pak. Arwan. Bentar, Le. Ini mic-nya kayak tenggelam. Oke. Gak apa-apa, ini tetep disut aja. Ben ketok-ketok. Wah, syutingnya kok anggo mic tenanan iki. Ben ketok mau kan rencananya diketokne malah didelik. Oke, lanjut. Le Ali Arwan. Ali Arwan tok gimana? Dulu itu bapak saya itu kasih nama itu Arwan, Pak. Cuma pada waktu itu kan masa-masa perjuangan ya. Tahun kira-kira saya lahir itu tahun 68. Cuma pasca perjuangan lah gitu ya. Tapi kan masih masa-masa perjuangan musuh bangsa dia. Karena perbedaan politik. Oke. Ya. Nah, itu pada waktu itu ada seorang, kalau sekarang ya Habaib itu lah. Itu bertempat tinggal di rumah bapak saya. Itu ngasih tambahan nama ini, anakmu ini Pak, kasih tambahin Ali. Itu Habib Ali itu. Oh, Habib Ali. Jadi nanti nama lengkap anak bapak itu Habib Ali. Ali gitu. Ali Arwan. Ali Arwan. Oh, jadi, berarti Ali itu tambah. Itu ketika umur berapa, Le? Kira-kira maksudnya? Ya masih bayi, saya juga nggak tahu. Ya, masih. Ibu saya. Oh gitu tuh. Oh iya, berarti waktu pertama dikasih nama Arwan aja tuh. Terus kemudian dikasih tambahan Ali oleh salah satu Habib Ali. Iya. Habib Ali juga. Iya. Oh, oke. Lahir 68. Tua. Ada aku pengen ngasih tahu kalau Le Ali itu masih muda banget. Karena gini, sepengetahuan aku selama aku ngobrol dengan Le Ali dan sering ngumpul dengan Le Ali itu kayak Le Ali muda banget gitu loh. Masih saat ini pun masih tidak cara pemikiran senilai pada umurnya gitu. Ya, benar seperti itu. Itu intinya itu saya kan nyamar itu. Saya takut kalau dianggap tua. Takutnya begini. Saya tahu kalau saya itu orang-orang tahu kalau saya tua ya. Itu kalau ada apa-apa itu suruh ono mimpin tahlil, itu sing tua mimpin tahlil. Jadi saya nyamar untuk menjadi muda, benar kon mimpin tahlil, kon mimpin ngimami dan sebagainya kan menjadi lepas. Bener. Nyamar jadi wong. Nah, ini ada fakta menarik nih. Fakta menariknya seperti ini. Contoh, semua orang di desa ini, bahkan di luar desa ini, itu manggilnya Le Ali itu dengan sebutan Le. Iya. Baik itu anak muda, orang tua panggilnya Le. Nah, aku pengen mengulik itu sih sebenarnya. Kenapa Le gitu loh? Ceritanya itu kan begini. Di struktur keluarga saya, ibu saya dibanding yang lain tuh tuaan lah. Maksudnya? Lebih tua. Oke. Jadi kalau ada yang lain itu kan memanggilnya kan Mbah. Kemudian saya kan kejatuhan Le. Oh. Gitu. Jadi akhirnya banyak orang-orang keluarga, khususnya keluarga dekat itu kan kalau panggil saya kan Le. Dampaknya orang-orang lain yang nggak tahu menahu tentang struktur keluarga itu ya enak ya Le gitu aja, anut keluarga besar. Tapi kan bagus gitu loh, maksudnya gini. Ya, aku melihatnya bagus tuh kayak gini. Di umur Le Ali sekian ya. Kalau boleh tahu berapa sih umurnya? Kalau boleh tahu? Kalau 68 sekarang 2022 ya. Ya kira-kira 54 lah, menuju ke 54.
setengah abad. Bulan Juli depan tahun ini. Bulan Juli ini. Ini masuk ke umur 54. Oh. Tapi gini kan, di umur ke 54 banyak orang yang manggil Le. Sedangkan Le itu adalah sebutan kalau di daerah kita, Le itu panggilan anak muda gitu loh. Maksudnya Le, Le tuku iki Le, seperti itu loh. Malah kalau saya tuh nggak punya pesan begitu, kesannya begini. Gimana? Le itu apa ya, panggilan rendah lah, emrah lah. Le bakul, Iya. bakul pentolan, pentol gitu le ya. bakul apa, le tukang kan Iya. gitu. Ya benar-benar. Gitu. Begitu ya toh. Jadi kan saya juga kadang-kala itu merasa agak gimana pada awalnya ya. Wah, aku ini panggilanku termasuk kondang kok. Kalau kondang le. Orang om apa Pak. Tapi akhirnya juga ya nyaman juga sih ya. Nyaman dan ada cerita yang lucu. gimana tuh piye. Sekelasnya Pak Camat itu yang ngundangnya ya Le, ikut-ikutan le karena seluruh kawasan ngundang aku le, Camat undang ya le Ali. Itu juga, tapi ya enjoy aja. Jadi ini ya, jadi keakraban ya, panggilan Le itu betul lah itu. keakraban ya. Letak keuntungan saya itu dengan adanya istilah le ini menempel di nama saya itu menjadi akrab. Jadi orang yang nggak kenal sama sekali pun kenal Le Ali gitu ya sudah kayak jadi sudah kenal beberapa puluh tahun gitu, meskipun baru. Iya udah kayak kenal gitu kan, karena Le itu panggilan akrab banget sih. Betul, Apalagi iya. Le itu kayak semacam bapak dari adiknya bapak kita, gitu ya. Kayak keluarga. Jadi keluarga. Nah, ini teman-teman kalau boleh tahu, Le Ali ini salah satu pengusaha yang menurut aku salah satu guru juga, menurut aku paling lama di daerah desa ini atau mungkin di kecamatan ini yang bergerak di bidang percetakan. Iya nggak sih? Iya, Mulai tahun benar, berapa sih, benar. Le? Saya itu sekolah lulus tingkat SLTA ya. Itu tahun 88. Tahun 88. Nah, itu lulus SLTA-nya. Langsung. Ya, lulus. Kemudian itu saya pada waktu itu kan istilahnya saya itu kan jurusan guru ya. Nah, pada masa-masa itu guru itu masa depannya suram, madesu istilahnya. Karena apa? Kok bisa? Overload. Overloadnya di Banyak lulusan guru yang masih menganggur. Wah, Sehingga di pada tahun waktu itu tahun 90 berapa itu sekolahan yang jurusan guru itu terpaksa ditutup karena overload alumninya. Gitu. Sehingga istilahnya masa depan suram. Itu sehingga Madesu. Madesu. Akhirnya banting setir. Pada waktu itu kan guru-guru saya itu kan sudah weleng ya. Ini Anda ini termasuk generasi Madesu, masa depan suram itu tadi, sehingga jadi Anda sekarang banting setir ke arah-arah kegiatan-kegiatan yang sifatnya keterampilan. Sudah dibekali begitu, sehingga pada waktu itu saya mau menjatuhkan pilihan pada ya banyak sekali sih ya. Ada pertukangan, ada potong rambut, ada yang salah satunya yang saya tekun itu adalah cetak-mencetak itu cetak-mencetak, Jadi saya tahun 90-an lah saya mulai terjun ke percetakan. Meskipun di daerah sini belum tahu nyetak digula apa, sablon digula apa itu belum tahu karena masa sih tahun 90? Iya, pada waktu itu kalau sekarang kan orang mau punya kerja kan terus pesan undangan atau pesan kartu untuk wewean itu. Dulu enggak ada yang kenal. Dulu itu kalau mau wewe paling itu paper yang untuk buat rokok itu loh. Itu ditulisi kepada siapa ya itu tempelkan di besek itu sudah cukup. Jadi ya sudah punya keterampilan, wes siap tanding, cuma nggak ada yang mau bertanding, nggak ada orang pesan. tapi kan jadi salah satu percetakan yang legend nih. Legend kan, karena di sini sudah punya banyak. Ini ada salah satu orang yang bergerak di percetakan juga di sini itu. Entah itu orangnya ngapain. Yang percetakanmu gimana sekarang? Kadang-kala itu malah saya tuh karena saking lamanya ya, itu bukan kok menjadi orang yang terdepan tuh enggak, tapi malah orang yang terbelakang. Karena apa? Ketinggalan teknologi. Sekarang yang muda-muda itu kan sudah canggih ke peralatan yang lebih
canggih lebih digital modern, semua ya. Sementara saya itu masih blekutek sama dengan handicraft itu. Kerja tangan iya. merasa ketinggalan zaman, cuma ya alhamdulillah rezeki itu ternyata juga tidak memilih pada seseorang, tapi siapapun dibagi semua. Gitu. Iya bener banget nih. Ini menarik nih nama usahanya nih. Karena dulu kan aku juga pernah ikut, maksudnya pernah belajar di sini juga Iya, ya. iya. Aku masih ingat banget itu. Nah terus aku bingung, Le Ali itu siapa. Terus aku pengen tahu ini namanya apa sih? Gitu. Kenapa KKD Art? Iya. KKD Art nih. Iya. Benar, itu ada sejarahnya. Wow. Dulu saya kan aktivis remaja masjid ya. Remaja masjid di Remaja desa masjid ini. di Sabakalongan, iya. Oh, Irmada berarti. Irmada, iya. Oke. Saya aktif di situ. Kemudian ada salah satu underbo dari remaja masjid itu yang bergerak di bidang seni, teater. Berarti khususnya bagiannya, teater. Iya, underbo dari remaja masjid itu. Lah di situ dari teman-teman memberikan nama organisasi yang di bawah organisasi itu tadi, yang bergerak di bidang seni itu namanya KKD. Oh. Nah, KKD sendiri itu adalah akronim dari Kalam Kencana Darussalam. Apa? Kalam Kencana Darussalam. Nih untuk orang sebentar ya. Iya. Ini untuk teman-teman di desa kita, di desaku itu banyak jarang orang yang tahu Yang ini. tahu, iya benar ini. Karena mestinya ini secret rahasia. Secret. Iya, karena jarang. Aku aja baru tahu loh, karena aku dulu kan di masa aku masih muda kan juga pernah ikut Irmada itu yang ikatan remaja masjid gini-gini juga ikatan remaja masjid ya. Nah itu maksudnya belum tahu sampai sejarah sedetail itu gitu loh. Dan sekarang semoga aja nih buat teman-teman dari khususnya di desa aku, di desa Pekalongan, untuk remaja masjid yuk hidupin lagi yuk, karena ini ada salah satu wawangnya yang memang sampai sekarang pun masih menggunakan nama dari KKD Art itu untuk dipertahankan gitu ya. Jangan masa kalian malu lah gitu loh pokoknya kalau nggak semangat dari remaja. Itu karena saking cintanya saya dengan organisasi itu namanya kami comot. Ini juga termasuk kategorinya ya istilah apa ya, membajak ya. Tapi ya entah nggak tahu lah. Tapi niat saya enggak membajak kok. Ingin membuat apa ya, nisan bahwa KKD ini ada gitu loh. Oh, gitu. Oke. Nah, kemudian Kalam Kencana Darussalam itu diakronimkan menjadi KKD, KAKADE. Kalam Kencana Darussalam. Jadi KKD secara huruf ya. Iya, Cuma dibuat agak kekinian itu KAKADE. Oh. Kemudian itu saya comot, saya sematkan di usaha saya KAKADE Art, KKD Art, seni, seni. Tapi ini susahnya saya itu seringkali orang itu membuat apa ya namanya meme. KKD itu enggak diterjemahkan ke Kalam Kencana Darussalam tapi karep-karepe dhewe. Oh. Iya masuk akal sih. Seni karep-karepe dhewe gitu. Ya kan bener Le. Bener gitu loh. Maksudnya gini, seni-seni karepe dhewe kan karena kita mencetak kan, ini percetakan ya. Iya. Kita kan mencetak gitu kan. Terus misal ada customer ya, karepnya customer gitu loh, keinginan customer tinggal kita mengikuti. Dan nggak masalah gitu loh. Menurut aku sih. Tapi itu bagus loh. Maksudnya orang sampai punya pikiran seperti itu kan berarti nama KKD Art di waktu itu besar kan? Iya. Alhamdulillah. Besar kan? Ternyata waktu masih perjaka, nom-noman gitu, sudah mulai terjun ke dunia percetakan itu sehingga sampai berani yang-yangan. Oh, nih poinnya nih. Ini buat pemuda-pemuda nih ya. Itu ya modalnya ya itu tadi pekerjaan nyablon aja itu sudah berani ya. Sehingga sampai menikah, sehingga sampai punya anak sudah gede-gede itu. Udah 2 sekarang ya? Iya 2. Itu juga ya masih profesinya masih tetap itu. Oke. Masih tetap di dunia percetakan itu. Nah ini mungkin akan jadi inspirasi bagi teman-teman pemuda nih ya, pemuda yang saat ini masih galau. Kadang aku bingung tuh karena sering ada pemuda-pemuda yang bilang dikit-dikit gabut. Apaan sih karena, gitu loh. Iya benar. Nah itu kan menurutku ini Le Ali ini salah satu contoh yang saat ini masih eksis dan terbukti. Berani nyablon, berani pacaran. Karena poinnya kan seperti ini Le. Iya. Kalau menurut aku ya,
pemuda apalagi laki-laki nih, kalau nggak ngapa-ngapain, nggak beraktivitas atau nggak berkreativitas yang notabene itu bisa nantinya, maksudnya nantinya menjadi sebuah ladang usaha bagi mereka tuh kayak apaan sih gitu loh. Jadi ya, benar. wanita pun, cewek-cewek pun kalau ngelihat laki-laki yang nggak punya profit, nggak punya pekerjaan, aktivitas tuh kayak apaan sih gitu. Iya, karena itu urusan kan masa depan ya. Ya bener. Nah aku pengen ngerti nih eksistensi KKDA dari tahun 90 berapa? 90-an lah. 90-an ya, 90. sampai 2022. Iya, benar. Sudah berapa puluh tahun. Itu gimana? Gimana Lek menjadi Ya begini ya. Kalau mengikuti istilahnya usaha yang modern ya, itu kami juga nggak mengikuti. Karena satu, saya nggak pernah promo. Pada masa-masa sekarang sudah banyak promo yang lewat media sosial. Ya, saya juga nggak pernah. Oke. Bahkan pasang plang itu saya karena sempat pasang plang di depan, dimarahi customer. Kok gitu? Alah lek luro namo mamlu wah ngele kok pol ngono mbok ditulis cilik KKD tukang sablon ndak gini yo. Jadi saya iya ya, wis lah tak pasang sehingga di depan ada tulisan KKD melayani apa itu. Itu hanya itu tuntutan dari customer yang marahi saya itu. Dan kenapa kok eksis sampai sekarang ya? Mestinya itu secara teknologi kan ya sudah ketinggalan. Tapi ternyata di balik ketertinggalan teknologi, itu ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa di-cover oleh teknologi. Banyak sekali. Atau begini, contohnya begini, taruhlah cetak plastik ya. Itu mestinya ada yang bisa di-cover secara teknologi canggih sekarang. Cuma itu kan pesannya kan harus ada sekian, ada minimal ordernya sekian bal gitu. Dan itu nilainya ya puluhan juta. Padahal untuk toko-toko di desa itu kan nggak mampu untuk itu. Bener. Mampunya ya beli iki toko-toko anyaran buatkan hanya 1.000 aja atau 500 saja, itu saya akan melayani. Tapi mampunya ya dengan manual, dengan mesin ya biaya produksinya nggak sampai, nggak mencukupi. Itu. Itu di situ. Nilai pertahanannya itu. Dan ini tidak lepas dari bahwa Gusti Allah maring rezeki kepada umatnya itu, kepada makhluknya itu tetap dikasih semua itu. Orang kok singkat dengan zaman orang untuk rezeki ya enggak, ternyata dibagi semua. Sampai sekarang ya masih dapat rezeki. Alhamdulillah. Nih aku suka sosok yang seperti ini. Jadi pandangannya Le Ali terhadap sebuah usaha itu memang tidak memiliki dasar lah ya. Iya. Maksudnya kan kayak gini. Biasanya aku sendiri nih, aku harus mengikuti zaman. Jadi usaha apa harus mengikuti zaman. Tapi ternyata ada beberapa usaha yang memang tidak harus mengikuti zaman. Oke, lebih luas. Iya, harus luas lagi gitu. Buat nih pemuda-pemuda yang di sini ya. Pemuda-pemuda yang di sini tuh kayak tetap semangat ya. Pokoknya jangan sampai kendor kalau usaha apapun. Karena ini ada nilai bagus nih. Maksudnya gini. Usaha itu tidak mulu-mulu harus menyesuaikan zaman. Iya. Karena apa? Itu kan kepentok dengan dana tuh kan. Taruhlah seperti peralatan yang sampean punya ini. Ini kalau budget 100 juta aja, ini kurang masih kurang. Masih belum apa-apanya. Meskipun iso juga, ya bisa juga, tapi belum memenuhi syarat untuk menjadi yang kayak sampean punya ini. Lah kalau mengejar begini kapan? Setelah saya ya atau teman-teman yang lain lah ya, mesti berpikir masa sampai memberati orang tua kan enggak juga gitu. Oke. Mestinya kita kan harus terlatih untuk mandiri gitu. Oke. Gitu. Ini menarik banget ya. Maksudnya gini. Jadi lagi rame tuh. ada suara bebek lewat malam-malam, Bro. Persiapan kok bodoh. Jadi bertahannya itu memang harus berpikir kreatif lagi. Iya benar ya itu. Intinya itu di kreativitasnya. Jangan berpikir pada waduh alatku ketinggalan zaman, ya jangan itu. Ya ketinggalan zamannya itu kita manfaatkan menjadi sesuatu yang spesifik, sesuatu yang istimewa gitu. Ya benar sekali. Aku setuju itu, Le. Jadi karena kita sebagai pelaku usaha itu harus tetap berpikir kreatif bagaimana kemudian misal katakan sebuah usaha nih harus ini usahaku harus dituntut mengikuti zaman, tapi kita harus berpikir apa nih
dengan saya tidak mampu ya. Bahasanya gitu ya, mungkin Iya. kasar seperti itu. Saya tidak mampu mengikuti zaman, jadi aku harus menyesuaikan apa yang bisa tetap mengikuti zaman. Iya, begitu memang. Oke. Nah, ini saya kepikiran untuk feedback ya. Oke, Feedback apa nih? ke masa-masa saya pada masih nom-noman. Oh, menarik nih. Tapi ini ya kayak curhat ya. Tapi ya tidak apa-apa lah. Ini untuk apa ya? Memberikan support pada anak-anak muda yang sekelas kayak saya lah. Mungkin Oke. kalau ada syukur-syukur nggak ada lah ya. Ini mestinya tuh rahasia kok. Cuma tidak apa-apa lah. Ini demi teman-teman yang mungkin Rahasia kok, senasib dengan saya. Ini saya bongkar ini. Dulu saya tuh introvert. Introvert itu apa ya? Maksudnya itu kurang gaul itu. Enggak gaul. Bukan kurang gaul. Kalau introvert itu lebih tertutup. Iya, tertutup mungkin. Tertutup dan sering-sering apa namanya? Minder. Kayak Minder dapat banget. omongan orang lain, mentalnya mungkin Mental sangat lemah sekali. Oke. Itu saya itu ya, kalau Anda boleh tahu itu saya lulus dari SLTA itu. Apalagi dengan cewek ya. Dengan Anda aja ini ya, sepantaran ya. Anggap sepantaran waktu itu. Menatap wajah begitu nggak berani. Kalau bicara Dilo gini, ini bukan karena saya tuh pinter, wongin Dilo semakin pinter semakin minder. Bukan karena apa? Minder. Oh. Itu begitu. Saya nggak berani kumpul dengan teman-teman, nggak berani. Nah terus kenapa kok saya menjadi agak terbuka ya? Itu saya kan kepentok peristiwa. Oh, ini kalau udah peristiwa nih seru Iya. nih. Di lingkungan sini itu kan sudah terbiasa. Kalau ada tetangga punya kerja itu kan pada diundang. Nah pada waktu istilah itu apa ya, pramusaji lah. Yes. Sinoman lah. Sinoman. Nah itu seumur saya era itu gak kanggu, gak diundang. Jadi saya dianggap pikiran saya. Aku itu kok kayak dianggap gak ono ya di Sokeni. Saya itu menjadi apa ya? Menjadi terpukul sekali ya. Orang kanggu. Teman saya itu hanya 2 tok yang Siapa itu? menganggap saya itu. Kalau boleh saya sebut namanya ya, itu Mas Budi. Mas Budi Budi. mantune Pak Mbah Lauri. Oh iya Mas itu. Budi. Sama Mas Sabari, Bayan. Itu Mas saya Sabari. sekarang itu tok. Oh. Ada apa-apa mau nonton yang ngajak saya itu. Nah suatu saat pas ada pertemuan remaja masjid itu teman-teman pemuda untuk undangan semua. Oke. Ya, ada Mas Budi, ada Mas Sabari dan yang lain. Saya itu enggak Berarti Lali nggak dapat sendiri dapat undangan karena itu? nggak kelihatan, ya dianggap nggak ada lah. Kan nggak pernah oke. keluar, nggak pernah gitu. Karena sangat introvert itu tadi. Lah pas pada waktu itu bahasanya jawabannya dumbuk lah. Kebarengan sama acara kami bertiga itu mau nekani pengajian untuk Tawangrejo. Oke. Nah, itu terus kemudian kan mereka berdua kan bertanya, wah ini piye ki ono dumbukan nganu are kumpulan remaja masjid gitu. Terus lah piye iki? Nah, kemontok ora al. Nah, dengan al gitu ya, sebaya itu. Berarti waktu itu belum dipanggil Le ya? Oh, itu sebaya itu ya, al itu aja. Oke. Karena saya itu sebelumnya itu saya sudah mempelajari karena terpentok tadi ya, saya kan mencari buku-buku sing urusannya itu cara bergaul itu bagaimana. Oh my God, sampai seperti itu ya? Iya, sampai begitu, betul itu. Setiap naskah tak baca nih, sing urusannya cara bergaul. Cara bergaul. Sehingga saya menemukan satu rumus. Apa itu? Le? Termudah untuk bergaul adalah ikut organisasi. Itu, itu. Oke, Kemudian oke. pas ada itu tadi mereka dapat, cuma saya kan enggak gitu. Saya melok IP ya. Kemudian saya apos-apos pada teman saya tadi. Nah, aku lah entuk kok. Oh. Ayo mangkat aja. Gitu saya inisiasi untuk mengajak kedua teman saya tadi itu Ikut menghadiri rapat undangan remaja itu meskipun ya. saya nggak dapat. Dan saya ingat ketuanya pada waktu itu pas Pak Munji. Kenapa sampai Pak Munji? Itu pas ketua remaja itu Pak Munji. Ya. Saya ikut. Ya biasa lah ya, karena keminderan saya itu, saya juga hadir di situ, cuma ya dipepis nak pojokan, nggak berani ketok, karena takut nggak dikon balik. Iya, karena nggak bakal dapat undangan. Kalau undangan balik gitu malah kacau, delek nak pikir aja. Oke. Tapi pertama, kedua, saya kan hadir terus. Kemudian akhirnya ternyata itu saya mendapatkan rumus.
ternyata itu organisasi itu kalau ada orang yang nggak hadir meskipun tanpa undangan itu pengurus tuh seneng jebule. Oh. Sehingga akhirnya saya dapat undangan kok. Oh, Dapat berarti undangan. setelah itu apa namanya, Le Ali dapat undangan. Ya untuk- meskipun ya hanya sekedar di situ duduk diam. Oke, Hadir duduk diam itu tapi berani kumpul-kumpul. Oke. Ini menarik banget. Ini metode yang menurut aku cocok sih, Le. Karena gini, ini bukan suatu rekayasa ya. Ini bukan benar, ini bukan rekayasa dan aku mengakui, Le. Jujur aja waktu masih masih aku setara dengan SMA. Iya. Itu pun orangnya introvert aku, Le. Bener. Apalagi setelah itu aku jeda dikit kan, ada kerja di Sumatera, terus kemudian balik kuliah ke Jogja. Dimana kita semua tahu Jogja seperti apa, dengan pergaulannya seperti apa. Iya. Di situ saya masuk menjadi orang yang introvert. Aku nggak punya temen, Le. Serius. Satu kelas di waktu itu di Jogja itu cuman 2 orang temanku, dan itu pun dari satu daerah yang sama. Iya. Nah, terus aku kemudian gini, kalau aku seperti ini terus repot jadinya. Sama mungkin ya, Le. Aku nggak pernah mikir bahwa gimana sih aku harus kumpul dengan orang. Iya, Tapi aku mikir kalau aku di Jogja nggak ngapa-ngapain, bakal selain kuliah lah ya, selain kuliah nggak menjadi seperti ini gitu, nggak bakal punya pengalaman baru gitu. Nah kemudian aku masuk organisasi juga tuh, Le. Nggak masuk organisasi, itu pun organisasi film, dan yang aku bahasanya ini sedikit cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ya. Gini, maksudnya dari situ saya kemudian itu ada teman-teman cewek juga, cowok pun. Benar, itu sama, Nah itu aku kan, aduh gimana ya cara ngomong sama ini ya, ngobrolnya gimana. Sedangkan beberapa teman tuh yang masuk pertama kali organisasi itu kayak udah yang nyantai, apalagi di Jogja kan, santai, mereka udah kayak nyaman gitu. Tapi aku cuma diem aja. Misalnya ditanyain, kamu kemana, besok kesini ya? Iya, cuman itu aja. Serius, cuman nanti kamu ambil ini ya? Ya cuman kayak gitu aja. Tapi setelah itu aku mikir gimana ya caranya untuk bisa berkomunikasi baik waktu itu. Iya. Maksudnya bisa berbaur lah. Nah itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi aku, dan alhamdulillah sampai saat ini dan aku berterima kasih banget dengan organisasi yang ada di sana. Iya. Nah gitu. Nah itu salah satu metode bagi teman-teman yang merasa introvert ya, merasa introvert, Sulit untuk bergaul. sulit untuk bergaul. Jadi banyak metode-metode yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih membaur, karena kita hidup bermasyarakat nih. Iya, benar. Yang penting lagi itu adalah meskipun ada jalan untuk menuju ke pergaulan yang lebih baik, itu adalah ke organisasi atau kumpulan apapun, tapi ya pilih-pilih lah ya. Iya benar. Nah itu Sekarang kan ya banyak juga jangan lupa. kumpulan yang sifatnya itu gerombolan. Yes, Nggak benar. punya tujuan kemana. Tujuannya ya sakal itu juga. Misalnya kok, weh, nak kono ana jagung nom deh, ayo dong orono. Nah, itu ya kita hindari lah ya. Kita hindari. Nah, aku berkaitan dengan karena Le Ali yang mancing nih ya. Mancing berkaitan dengan jagung nih. Pernah nggak sih Le Ali itu punya pengalaman yang konyol banget menurut sampai sekarang menurut Le Ali itu kayak aduh kok konyol banget ya. Ada pernah juga. Apa itu? Itu apa ya namanya anak muda ya. Iya, oke. Pada waktu itu kan ya selain ada remaja masjid, setelah itu mulai berkembang ya, cara bergaul saya sudah mulai berkembang. Iya, Itu kan bener. juga mulai merambah ke perkumpulan yang lain-lain, meskipun itu nggak organisasi gitu ya. Salah satunya adalah kumpulan teman-teman itu tadi. Itu pernah juga sih ya, seringkali itu malah banyak isemnya kok. Bahkan pernah sampai suatu saat, wah ini ki nganu ya, istilah bahasanya boleng. Boleng. Ini ki boleng ya enak. Bentar, Boleng itu bentar. adalah pesta, pesta di kelompok itu Iya. nyembelih sesuatu gitu. Oh. Buat nyembelih bebek, buat pitik, Oke. apalah gitu. Iya. Itu istilahnya boleng lah itu. Nah itu teman-teman, sopo ngerano pitik ini kan gitu. Saya santai aja. Itu ya juga pernah terjadi itu. Buka-buka di ngapura dosa dan teman-teman saya. Oke. Ambil pitik tetangga. Minum anak ya gede ya. Ya masih cilik-cilik gitu. Ayamnya kecil ya? Jadi ada 5 diambil. 5 berarti, Le. Iya, ada anak 5 diambil. Ya, itulah kenapa saya berani bilang ya cari kumpulan lah yang
yang baik-baik lah. Ya. Oke. Karena saya pernah mengalami. Karena Oke. kalau kumpulan itu tidak terkontrol, ya itu seperti tadi itu. Sehingga Tindak keinginannya ya apapun jalannya ditempuh kan Oke. itu kan ya merugikan tetangga dan sebagainya. Aku malah pengen tanya, ayamnya enak gak waktu itu? Ya nyatanya itu nek barang haram malah lebih enak. Barang haram lebih enak ya. Tapi jangan lah ya. Iya jangan. Untuk saat ini. Maksudnya jangan. lebih enak itu karena ada nilai-nilai perjuangan, ono ndredeg, dan sebagainya. Ada rasa takut itu lah menikmatinya itu semakin enak. Tapi enaknya ini Tuhan. Oke, nih Lek. Kalau boleh tahu nih yang punya ayam, kira-kira tahu nggak waktu itu? Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.